Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah sampai di Keluaran pasal yang ke-10. Kemarin kita sudah membaca bagaimana tulah yang ke-7, hujan es yang membinasakan semua ternak-ternak dari kepunyaan orang Mesir, tetapi punya orang Israel diluputkan Tuhan. Dan sekarang kita masuk pada pada Keluaran 10, yaitu tulah ke-8, yaitu belalang saudara ya. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya itu berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Ayat 2, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, semua yang Tuhan izinkan terjadi itu ada maksud dan rencananya ya. Allah itu memberitahukan kepada Musa bahwa semua pengalaman-pengalaman, semua mujizat-mujizat, semua tanda-tanda ajaib itu yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Mesir, dengan Fir'aun itu dia harus ceritakan kembali kepada keturunannya. Ya, saudara, apapun yang kita pernah alami bersama dengan Tuhan, kita juga harus bersaksi kepada anak cucu kita, ceritakan tentang kebesaran Tuhan. Tuhan mau, bagaimana cara kita ini melahirkan keturunan yang takut akan Tuhan, waktu kita ini menceritakan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan, ceritakan kepada anak cucumu, karena itu yang lebih berharga daripada warisan harta. Ketika kita membagikan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, kita menceritakan keajaiban Tuhan, dengan cara itulah iman anak cucu kita akan bertumbuh dan mereka akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan berkata, apa yang engkau lihat ini yang aku lakukan antara engkau dan juga Fir'aun, semua mujizat, tanda-tanda ajaib, supaya engkau ceritakan kepada keturunanmu. Jadi saudara, bayangkan alangkah hebat kisah-kisah yang harus Musa ceritakan dengan hidup dalam satu kisah terbesar di dalam sejarah Alkitab, dan bahkan dia menyaksikan peristiwa-peristiwa yang mungkin hanya sedikit orang yang pernah melihat. Karena itu bahkan kita sekarang pun mengetahui kisah ini karena tercatat di dalam Alkitab. Karena itu saudara, sangat penting bagi kita orang tua untuk menceritakan setiap kisah-kisah hidup kita bersama dengan Tuhan kepada anak-anak kita. Apa yang pernah kita alami di masa lalu di mana Tuhan menolong hidup kita, ceritakan kepada mereka saudara. Dan apakah kita pernah mengalami titik balik atau campur tangan Tuhan dalam hidup kita? Apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita, itu akan menjadi bekal, kesaksian, cerita-cerita yang hidup yang dapat kita bagikan kepada keturunan kita saudara nantinya Ayat 3 dikatakan, lalu Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat 4, sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Ayat 6, belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapakmu dan nenek moyangmu, sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Fir'aun. Saudara, memang Fir'aun ini orang yang keras hati,
Dan di balik sifat keras hatinya itu apa? Dia punya sifat yang menentang Tuhan. Dia tidak mau merendahkan diri kepada Tuhan. Dia nggak mau ya tersungkur dan mengaku bahwa Allah Israel itu Allah yang berkuasa. Ya karena itu Tuhan terus berperkara dengan dia karena Tuhan tahu memang hatinya itu keras dan sombong. Ya dan akhirnya Musa berkata kalau engkau tidak mau merendahkan hati, perhatikan di sana ya. Rendahkanlah dirimu di hadapanku kata Tuhan. Jadi ini intinya kenapa Tuhan juga terus ya memperlihatkan ya apa tandanya bahkan mengeraskan hati Firaun karena satu yang menjadi penyebab Firaun tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan itu mencari orang-orang yang merendahkan diri di hadapannya. Bagaimana cara kita ini merendahkan diri di hadapan Tuhan? Waktu kita datang tersungkur di kaki Tuhan dan berkata, ini hidupku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Tuhan mau. Itu artinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan Tuhan suka dengan orang-orang yang mau merendahkan diri. Karena itu saudara ya jangan buang waktu. Jangan biarkan ya hidup kita ini sia-sia ya dengan tidak kita hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan malah dengan kesombongan. Ya kita terus mencari dan berpikir bahwa kita lebih hebat dari Tuhan. Hati-hati, seringkali tanpa kita sadari kita juga bersikap sombong dengan tidak mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat 7, sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insyaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Ayat 8, lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Fir'aun dan berkatalah Fir'aun kepada mereka, pergilah beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Ayat 9 jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Ya, jadi pada akhirnya saudara, ya Firaun bertanya, ya siapa saja yang akan pergi? Kenapa? Karena Firaun didesak juga oleh ya pegawai-pegawainya dan rakyat itu berkata, sampai kapan lagi Tuanku itu tidak mau insyaf. Tuanku tidak mau bertobat, tidak mau sadar melawan Allah ini, Allah bangsa Israel itu. Lepaskan saja mereka, kata pegawai-pegawainya. Biarkan mereka pergi supaya kita ini tidak ya terus kena tulah. Bahkan mereka ini menjadi jerat bagi kita. Lalu Musa bilang, silakan pergi, siapa saja yang mau pergi. Musa berkata, semua orang tua, orang muda, ya anak-anak kecil, kambing, domba, lembu kami akan kami bawa sebab kami akan pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, lalu di sana kita melihat setelah Musa berkata ayat yang 10, tetapi Fir'aun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Ayat 11, bukan demikian kamu boleh pergi, hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Fir'aun. Ayat 12, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, ya, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Ayat 13, lalu Musa mengelurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah pagi hari angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh tanah Mesir, hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak ada yang terjadi lagi yang demikian. Jadi betapa dahsyat tulah belalang ini saudara.
Ya, belalang sangat banyak menutupi tanah Mesir sehingga semua tumbuhan dimakan habis, saudara. Dan kisah ini belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan sampai hari ini tidak pernah terjadi lagi. Ayat 15, belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Sehingga tidak ada lagi ya tinggal yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Ayat 16, maka segeralah Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Ayat 17, oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dan dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang-belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Kita melihat di sini, saudara, sekalipun sudah terjadi tulah itu, ya, tetapi hati Fir'aun masih dikeraskan Tuhan. Mengapa Tuhan masih mengeraskan hatinya? Karena memang ya Tuhan tahu sikap hati Fir'aun itu tidak mau bertobat. Ya, karena Tuhan tahu memang dia tidak mau merendahkan diri. Ya, tidak ada tuh, ingat saudara, Tuhan kita Tuhan yang melihat hati. Ya, makanya ya ketika Tuhan melihat hati, ya berhati-hatilah saudara ya. Jangan sampai akhirnya murka Tuhan turun, hati kita dikeraskan, kita sudah nggak bisa bertobat lagi dan pasti akan binasa. Kita masuk pada Keluaran pasal yang ke-10, masih di Keluaran pasal 10, tapi sekarang kita masuk ayat 21, yaitu tulah ke-9. Apa tulah ke-9? Gelap gulita. Kita tahu kemarin Musa sudah berkata ya bahwa dia akan berdoa supaya Tuhan menghardik belalang itu dari tanah Mesir, dan Musa sudah berkata Fir'aun sudah berkata di depan Musa, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kiranya dia mengampuni, ya berdoalah supaya belalang-belalang ini pergi. Dan akhirnya Musa berdoa, lalu datanglah angin bertiup saudara ya. Dan kita tahu bersama angin barat yang sangat kencang membawa semua belalang itu dan melemparnya ke dalam laut Teberau. Dan akhirnya ya Mesir terbebas dari belalang, tetapi tetap saja ya Fir'aun masih sombong, ya dia tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekarang kita lanjut ayat 21, tulah ke-9 gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Ya, tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari, tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Kita melihat saudara, Tuhan menyuruh untuk Musa melakukan lagi tanda mujizat, tanda ajaib ya. Ketika Musa mengangkat tongkatnya ke langit, maka datanglah gelap gulita di atas seluruh Mesir. Saudara, ketika setiap tulah yang suram turun ke atas negeri itu, ya maka orang-orang Mesir menyadari ya bahwa betapa tidak berdayanya dewa-dewa mereka. Ya kita lihat dari awal dulu Fir'aun juga memakai tukang sihir, Musa buat katak, dia juga bikin tulah katak. Ya Musa tongkatnya dilempar jadi ular, tukang sihir juga dewa-dewanya bikin jadi ular. Tetapi semakin ke sini ya Tuhan menyatakan terus mujizat demi mujizatnya, ya orang Mesir semakin tidak berdaya dan melihat bahwa dewa-dewa mereka itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah orang Israel.
Biarlah lewat hidup kita juga orang boleh melihat bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Karena itu saudara, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, kuncinya kita mau merendahkan diri, kita mau hidup sungguh-sungguh, maka Dia Tuhan yang sanggup menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Ya, kita melihat dari awal pertama kali saudara. Ya, ketika bangsa Israel disuruh Tuhan keluar, Tuhan menyuruh, ya bayangkan dari pertama kali ya tulah terjadi itu, yaitu air menjadi darah. Kita ingat bersama ya. Dan pada zaman itu orang Mesir mempercayai Hathor, yaitu dewi sapi, yang dipercaya amat terampil dan berkuasa, tapi tidak berdaya ketika ternak-ternak orang Mesir akhirnya mati semua. Mereka juga percaya akan Amon-Re, yaitu dewa matahari dan kepala dari dewa-dewa Mesir. Tidak dapat menghentikan kegelapan yang mengerikan yang menutupi Mesir selama 3 hari. Padahal mereka punya dewa matahari yang dipercaya sebagai pembawa terang. Tapi buktinya ketika Tuhan mengizinkan gelap gulita 3 hari di tanah Mesir, bahkan dewa-dewa mereka tidak sanggup menolong dan membuat terang ada di Mesir, saudara ya. Dewa-dewa Mesir itu ya sebenarnya mereka bukanlah pribadi, ya tetapi hanya berpusat di sekitar gambaran-gambaran. Ya seperti matahari atau hewan atau sungai yang begitu banyak jumlahnya. Ya dan dipercaya oleh orang Mesir sebagai hal-hal yang membawa kuasa, padahal tidak, saudara. Sebaliknya, ya Allah orang Ibrani atau orang Israel itu adalah satu pribadi yang hidup. Ya benar-benar dia pribadi Tuhan. Ya bukan seperti dewa-dewa yang hanya gambaran matahari, ya gambaran sapi dan lain sebagainya. Dan disinilah kita melihat saudara perbedaan antara Allah Israel dan dewa-dewa di Mesir. Yang benar-benar Allah itu adalah pribadi yang hanya satu-satunya Allah. Dia pencipta segala semesta. Ya dia satu-satunya Allah yang layak untuk disembah. Allah yang membuktikan kepada orang-orang ya Mesir dan juga orang Israel bahwa Dia benar-benar Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Di sana dikatakan ya orang bahkan tidak dapat bangun karena gelap yang begitu rupa di Mesir. Ya dan semua orang Israel lucu, di dalam kediaman orang Israel ada terang, tapi di tanah Mesir semua gelap. 24 lalu Fir'aun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Ya mulai melemah, tadinya dia bilang gak boleh kalau kamu pergi, ya perempuannya semua pergi, anak-anak pergi, ternak-ternak pergi, gak boleh, yang boleh hanya laki-laki. Musa berkata, tidak, kami dan seluruh bangsa kami dan seluruh ternak yang kami miliki akan pergi bersama kami. Fir'aun berkata, kali ini karena tulah gelap yang turun atas Mesir 3 hari lamanya, Fir'aun berkata, kamu boleh pergi tapi jangan bawa ya domba-dombamu, kambingmu, jangan kamu bawa. Kamu boleh pergi semua, anak-anakmu, orang-orang ya lelakimu bawa semua pergi, tapi ya lembu, sapi, kambing, dombamu jangan kau bawa. Ayat 25, tapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran ya harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Ya 26, dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami, dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. 26, lalu Fir'aun berkata kepadanya, pergilah daripadaku,
Awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi. Ya, jadi sudah emosi juga saudara. Musa emosi juga Fir'aun. Ya, sudah tidak mau lihat muka lagi. Artinya sudah nggak mau peduli, ya sudah cukup, Fir'aun bilang. Mengapa Fir'aun begitu enggan untuk membiarkan bangsa Israel pergi? Orang-orang Ibrani itu merupakan tenaga kerja gratis untuk Mesir. Yang membangun kota-kota mereka sebagai pemimpin Mesir, Fir'aun tidak akan dengan mudah membiarkan sumber daya ya yang membangun bangsanya itu pergi. Orang Israel disuruh membuat batu bata, disuruh membuat apa aja untuk pembangunan di negeri itu, kerja ya gratis, sudah kerja paksa, tidak dibayar, dijadiin budak. Ya jadi ya tidak mungkin dia akan melepaskan begitu saja. Ya tapi itulah Tuhan. Tuhan menyatakan pribadinya sebagai Tuhan yang lebih berkuasa di atas segala-galanya. Saudara, hari ini kita melihat bahwa ya Tuhan mau kita ini senantiasa memberitakan kebesaran nama Tuhan. Tuhan mau kita menyatakan perbedaan antara Allah yang kita sembah, ya antara Tuhan yang kita tinggikan itu. Kita harus memberi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kita bahwa dia Tuhan yang berbeda dan dia sanggup melakukan segala perkara. Dan karena itu saudara, ya kita akan melihat bahwa saat kita sungguh-sungguh merendahkan diri di kaki Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya maka dia Tuhan juga yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Seperti bangsa Israel, bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya, kebesarannya. Bahkan orang Mesir pun melihat bahwa sungguh Allah Israel itu Tuhan yang hidup. Saudara harus percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati hidupmu. Dia sanggup menyatakan perbedaan antara hidup kita dengan hidup orang lain yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu bagian kita sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Carilah Tuhan sampai kita menemukan Dia dan kita menemukan kebesaran kuasa-Nya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, perlengkapi setiap kami dan bawa kami mengalami kuasa Tuhan yang besar. Bawa kami tahu dan lihat bahwa kami punya Allah yang hidup, dan biar orang lain juga melihat Tuhan kami itu hidup dengan dinyatakannya perbedaan antara kami yang sungguh-sungguh mencari Engkau dengan yang tidak. Kami berdoa hari ini pemulihan demi pemulihan terjadi, supaya itu boleh menjadi tanda orang melihat Yesus yang kami sembah itu hidup. Pulihkan rumah tangga, keluarga kami, suami, istri, anak-anak, dipulihkan Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera dan sukacita, dan Tuhan beri kelimpahan sehingga keluarga demi keluarga tidak berkekurangan dan nama Tuhan dipermuliakan, bahkan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami percaya anugerah Tuhan cukup bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Mari kita buka hati dan tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.